Oke, welcome back to Pati Perkasa YouTube channel. Teman-teman, hari ini spesial banget karena kita akan mereview sebuah motor dengan harga 1 miliar rupiah. Di sebelah gue ini udah ada Honda Goldwing 1800 versi 2020. Kita akan tahu apa saja yang membuat motor ini menjadi motor yang paling mahal yang ada di spesifikasi di Honda, ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita bumper. Oke, Honda Goldwing 1800 ya, yang bisa membuat teman-teman semua ketika naik ini akan merasakan sensasi naik motor yang berbeda, teman-teman ya. Karena apa? Ini banyak sekali fitur-fitur yang memang belum pernah kayaknya diterapin di motor-motor lain. Yang pertama ya, ini adalah mesin DCT-nya. DCT 1800-nya ini menurut gue ini sangat-sangat spesial. Jadi dia benar-benar memikirkan bobot dan kestabilan ketika posisi mesin berada di tengah ya teman-teman, sehingga hal ini bisa membuat motor ini menjadi enak untuk kita kendarai sama-sama. Dan yang paling penting lagi, mesin ini benar-benar otomatis ya. Jadi Honda menciptakan mesin DCT ini menurut gua adalah sebuah teknologi yang luar biasa. Karena apa? Ini sangat mudah sekali mengoperasikannya. Ini seperti kayak naik Matic ya. Jadi bisa drive gitu ya. Terus habis itu dia otomatis ya dia akan naikin gigi sesuai dengan kecepatan yang kita mau. Dan ini yang keren ya. Motor ini punya 3 mode ya teman-teman. Yang pertama itu ada Tour Mode, yang berikutnya ada Eco Mode, dan yang terakhir itu ada Sport. Jadi memang ini bisa kita sesuaikan, dan computerized dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita mau di mode tersebut. Jadi contohnya kalau mode Sport, dia akan lebih cepat larinya ya, DCT-nya ini akan bergerak lebih agresif ya, seakan-akan tidak ada limiternya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau di Eco, dia akan mengajak kita untuk berkendara secara santai. Nah, ini menurut saya adalah sebuah hal yang memang luar biasa dari teknologi Honda ya, yang diterapkan di Goldwing 1800 tahun 2020 ya. Yang berikutnya kalau misalnya kita mau lagi touring ya, ini ada mode tour. Ini mode yang memang biasa dipakai sama gue dan teman-teman kalau misalnya naik Goldwing ini untuk jalan-jalan jauh. Karena apa? Dia bisa menyesuaikan dengan medan-medan yang ada ketika kita jalan, itu jalan tanjakan, jalan turunan. Nah, ini semua dia akan menyesuaikan ya, teman-teman. Yang kerennya lagi menurut saya ya, ini adalah motor dengan teknologi yang sangat canggih, di mana windscreen ini bisa naik sendiri sesuai dengan kemauan kita ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya, ini udah ada audionya ya teman-teman. Jadi kalau kadang-kadang kita touring jauh gitu ya, touring jauh terus kita bosen gitu ya, nah ini udah ada entertainment systemnya. Jadi bisa kita nyalain sambil kita jalan, atau kita connect ya si radionya ini itu masuk ke dalam Bluetooth dari Packtalk atau com yang kita punya. Nah, itu kira-kira ya. Kita akan lanjut lagi untuk mereview yang berikutnya. Yang paling gue suka dari motor ini adalah kenyamanan berkendaranya. Seakan-akan motor ini benar-benar berat, teman-teman ya. Seakan-akan motor ini benar-benar berat. Tetapi begitu kita kendarai dan kita jalan, motor ini benar-benar apa ya? Buat gue ketika gue nyoba enak banget gitu. Jadi dia akan langsung menyatu dengan si drivernya gitu ya. Kayaknya apa namanya, dia bisa mengikuti kita gitu ya. Nah, yang pasti paling enak naik motor ini adalah ketika kita berboncengan. Karena menurut gua ini buat pembonceng, motor ini sangat memikirkan kenyamanan perbonceng ya. Jarang sekali ada motor yang memang mengedepankan kenyamanan si yang orang yang kita bonceng di belakang. Tapi motor ini benar-benar memikirkan hal tersebut. Contohnya apa? Ini kalau di modenya ini ada untuk penghangat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerasa touring agak-agak panas gitu ya, nah agak-agak dingin, kita bisa nyalakan penghangatnya. Nah, sehingga penghangat ini akan menghangatkan bagian jok, dan mudah-mudahan jadinya terasa lebih hangat gitu kira-kira ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan lihat dari tampilan kokpit dari si pengendara,
bahwa motor ini bener-bener sudah sangat banyak sekali tombol ya. Jadi kadang-kadang kita bingung nih kalau nggak buka manual book nih, tombol ini buat apa ya gitu. Tapi akhirnya kita akan mengerti dengan sendirinya karena pengoperasiannya ternyata tidak sesulit itu ya. Oke, ini buat yang teman-teman yang penasaran seperti apa suara Honda Goldwing dan juga bagaimana ketika cara untuk menyalakan motor ini, sebenarnya hampir sama sih. Coba kita lihat ya. Oke, yang pertama memang keyless ya. Jadi kita tinggal switch aja ke arah kanan ya. Habis itu lihat keren banget ya. Detail Goldwing-nya ya, bener-bener LCD-nya asik ya. Ini menurut gua adalah kokpit motor yang sangat-sangat enak buat dilihat dan jelas gitu ya. Ini kita tinggal enter, dia bisa langsung ke radio ya, gitu ya. Nah, ini kita tinggal gedein aja sebenarnya. Waktunya kita pantau arus lalu lintas di sekitaran Tol Jor bersama Hasan Jor S. kan? Sudah ada Anggita, silakan informasinya. Nah, ya, oke, kita coba nyalain ya biar teman-teman tahu. Nah, jadi mesinnya meskipun 1800 bener-bener suaranya halus ketika dia sedang idle ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya digeber itu memang suaranya jadi berubah. Itu yang kerennya nih dari mesin 1800 DCT-nya Goldwing. Gila nggak, coba tuh, enak banget suaranya ya. 1800 Jack. Ya, nah jadi instrumennya bisa dilihat sama teman-teman semua. Ini ada semuanya ada di stang kiri kanan dan juga di tengah ya teman-teman ya. Jadi ini bisa buat naruh ke home, cari audio source, buat telepon ya. Ini kita tinggal pairing telepon ya. Dan habis itu kita juga bisa pakai audio setting. Jadi ini bisa sound setting loh teman-teman ya. Bisa naikin bassnya ya, sama kayak di mobil ya rata-rata ya. Hampir sama kayak di mobil. Dan juga bisa masuk ke Bluetooth setting untuk nge-connect ke Bluetooth device yang kita punya ya. Ini vehicle settingnya juga ada nih. Jadi dia ada settingan nih teman-teman. Dia ada idling stopnya. Ini bisa kita nyalain atau kita matiin ya. Bisa auto cancel turn sinyal. Jadi cocok banget nih buat yang sering lupa kalau matiin sen ya. Dia akan mati dengan sendirinya gitu kan ya. Nah, ini suspension preload juga kita bisa pilih teman-teman ya. Jadi ada sendiri sama barang, ada boncengan berdua, ada berdua sama barang ya. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Karena ini akan ngerubah dari suspensi yang ada ya. Beban suspensi itu akan disesuaikan dengan settingannya kita. Keren banget lah emang ya, lengkap banget. Ini bener-bener fully computerized, motor yang fully computerized. Nah ya, jadi dari sini juga kita bisa cek semuanya, info-infonya ada ya kan, fuel consumption ya, lapse time-nya, kita riding ya, radionya frekuensi berapa ya teman-teman ya. Wah gila sih, enak banget ya. Dan ini motor ini ada gigi mundurnya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ngeluarin motor, kalau misalnya agak susah, kita bisa mundur loh pakai motor ini ya. Nah ini kalau ini kita tinggal settingan buat drive, buat netral atau buat jalan ya. Kalau matiin lo tinggal gini doang. Wah udah, habis itu kita matiin deh ininya. Sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi bener-bener Honda memikirkan kemudahan motor ini. Dan yang kerennya juga ya teman-teman, ini windshieldnya bisa diatur turun naiknya sesuai dengan ketinggian dari si ridernya. Jadi mengikuti kita semua bener-bener ya. Oke, kalau begitu habis ini kita akan coba deh untuk tes jalan-jalan nih motor ini biar teman-teman juga bisa lihat. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, ini kita langsung jalan ya teman-teman ya. Mantep banget emang ini motornya. Teman-teman,
tidak bisa dibantah ya, bahwa memang harga 1 miliar lebih ini patut dihargai ke motor ini ya teman-teman. Ternyata memang enak banget, semuanya fiturnya lengkap ya, berkendaranya juga enak, nyaman ya. Oke, kita akan coba untuk kulik lebih lanjut lagi mungkin di riding test di video berikutnya ya. Buat yang belum follow dan subscribe, jangan lupa follow saya di Instagram ya @patiperkasa, dan juga subscribe channel ini ya, support terus patiperkasa.com YouTube channel dengan klik subscribe. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.